di lahan bekas galian pasir dan kurang lebih lebarnya tuh luasnya tuh 17 hektar. 17 hektar. Gitu. Jadi kambing di sini kita punya privilege lahan dengan konsep umbaran gitu. Jadi kita memangkas biaya minimal pakan gitu. Karena pakan itu kambing nyari sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hiji TV nih. Kali ini saya berkunjung ke peternakan kambing umbaran, kambing domba ya. Ya, kambing domba. Namanya gitu. Kebon Farm. Nah, ini mau minta izin untuk tanya-tanya ya seputar peternakan kambing dan domba di sini. Betul. Gitu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Karehel Lambang, asli Kuningan. Di sini saya salah satu pengelola dari Kebon Farm ini. Kebon Farm ini salah satu peternakan yang ada di Kuningan dengan sistem umbaran. Gitu. Kita ada materi domba, kita ada materi kambing, dan juga berintegrasi dengan kebun-kebun di sekitar kita gitu. Kita ada rumput odotnya juga, kebun rumput odot. Terus kita lagi ngebangun progres ke arah kedai gitu untuk membentuk hilirisasi, karena di kambing ini juga kita lagi di-upgrade untuk diperah gitu. Jadi kita ngebangun produksi dan distribusi yang berkelanjutan gitu. Jadi ayo ikutin vlog dari Hiji TV ini gitu, keliling bereksplorasi di Kebon Farm. Ayo nih. Ayo teman-teman. Masuk. Nah, ini luasnya berapa ini ya? Kurang lebih di sini kita nyewa lahan perusahaan di lahan bekas galian pasir dan kurang lebih lebarnya tuh luasnya tuh 17 hektar. 17 hektar. Gitu. Jadi kambing di sini kita punya privilege lahan dengan konsep umbaran gitu. Jadi kita memangkas biaya minimal pakan gitu. Karena pakan itu kambing nyari sendiri gitu. Gitu. Itu salah satu kemudahan diumbar tuh seperti itu. Tapi emang banyak plus minusnya juga gitu. Setiap manajemen, setiap sumber daya dan lingkungan tuh nggak bisa disamakan gitu. Jadi kalau di sini kita udah berjalan hampir 4 tahun gitu, dengan populasi domba itu di 30 ekor dan kambing itu kurang lebih di 200 ekor gitu. Jadi kita tadinya tuh awal mulanya cuma kambing diumbar saja gitu di kebun, tapi ternyata kita ketemu permasalahannya, kita ketemu kelebihannya, dan kita dielaborasikan tuh pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari proses kita belajar memelihara kambing di umbar ini gitu. Banyak tantangannya dan banyak keseruannya gitu. Memang kalau berternak kambing ini sangat kompleks lah, kambing domba ini hanya sangat kompleks, tapi harus dibungkus atau di packaging sesederhana mungkin gitu. Karena ya kita berurusan dengan makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup kan punya sangat dekat dengan punya kematian gitu, ada tanda kutip ada itu, dan kita harus mempersiapkan mental itu juga gitu. Dan kalau ditarik secara secara historis atau secara religi, ya kambing domba ini kan salah satu hewan yang dimuliakan dari agama, dari sisi agama gitu. Dari satu sisi juga dari secara ekonomi dan bisnis itu juga sangat menggiurkan. Jadi banyak juga teman-teman yang terjun ke kambing dan domba ini untuk mencari income tambahan, untuk menginvestasikan modalnya gitu. Memang sangat tidak ada habisnya ketika teman-teman membahas kambing dan domba ini, karena memang memiliki banyak kekurangan dan kelebihan. Tapi ya sepengalaman kami Kebon Farm ini sangat seru gitu kan, gitu, seru banget gitu. Apalagi saya yang di sini masih belajar gitu, masih ya dalam tanda kutip masih terus belajar gitu, gitu kepada teman-teman, kepada pemain, kepada senior, kepada orang-orang yang udah berkecimpung di kambing domba gitu. Jadi ini kita terima kasih dapat kunjungan dari Hiji TV Tasik gitu. Gitu, bersyukur banget bisa men-share cerita kita, berbagi cerita lah, sharing pengalaman gitu. Nah, baik kalau di sini, kalau kandang seperti ini biasanya ada berapa di sini, Kalau yang kandang ini kandang diperah dan kandang laktasi. Gitu. Jadi kambing-kambing yang diperah, kambing-kambing dilaktasi di sini gitu. Kalau kandang sana kandang cempe
Cempean. gitu, cempe-cempe yang udah di sapi gitu, terus penggemukan bahan jantan penggemukan. Kalau di sana kandang koloni. Oh, itu kandang koloni? Iya, kandang koloni, dan di sana ada lagi kandang koloni 1. Jadi kurang lebih ada 4 kandang di sini. Gitu. Kalau di sini kan karena sistem umbaran ya, dan kita tuh biasanya kalau di musim hujan agak telat untuk mengeluarkan gitu, karena rawan embun, rumputnya masih muda gitu. Jadi kita lebih memilih agak disiangkan atau ditelatkan ketika diumbar. Gitu. Jadi biasanya kan kalau dulu misalnya nggak terlalu hujan, kita jam 10 tuh udah keluar gitu. Tapi sekarang agak siang gitu, biar kita cari amannya lah gitu. Karena kita udah banyak belajar lah gitu. Nah, ini baru dikeluarin juga ya? Iya gitu. Ini udah. Oh, ini yang cempe-cempe iya, gitu cempe-cempenya yang masih didot. Ada gitu. jantannya juga ya? Iya, tuh. Gitu. Ini hasil peranakan semua di kebun. Hasil. Ini jenis apa aja nih kambing? Ya, di sini kita campur, ada Jawa Randu, ada PE, terus ada Sapera, karena kita pengen ke treatment ke perah. Gitu. Jadi emang breednya bermacam-macam. Untuk pejantannya tuh kita ngambil Sapera Anglo-Nubian, tapi seri F-nya, bukan yang full FB-nya. Gitu. Karena kita pengen ngambil genetik perahnya. Gitu. Gitu. Nah, jadi biasanya kalau kambing-kambing selain yang jenis-jenis tadi tuh emang bisa juga diperah apa gimana? Kalau semua jenis kambing tuh bisa diperah, tapi kan ngeliat postur ambingnya. Gitu. Jadi kan iya gitu. Beberapa kambing juga jenis Jawa Randu, PE juga ya paling dominan sekarang kan peternak kambing perah tuh larinya ke Sapera ya. Ya karena emang kuantiti susunya bagus gitu. Tapi kan sebenarnya semua jenis kambing bisa gitu kan. Cuma karena treatment, manajemen kandang dan breednya atau genetiknya gitu. Kita di sini baru belajar di perah tuh ya kurang lebih 6 bulan lah gitu. Jadi emang di kebun farm ini masih terus belajar gitu. Jadi belum jadi sebuah patokan gitu kan. Gitu. Ini di umbaran ini full ke sana gitu ya, pokoknya sekenyang-kenyangnya aja dia gitu, prasmanan lah gitu. Mau makan apa aja silahkan. Gitu. Dia ya salah satu kelebihan di umbar tuh kan dia gerak ya. Dia gerak, dia punya interaksi dengan ruang lebih ruang gerak yang lebih luas gitu kan. Jadi nggak vakum di kandang gitu. Tapi emang beberapa kekurangannya tuh adalah kayak musim hujan sekarang kan nih, rumput terlalu muda itu kan rawan mencret tuh gitu. Jadi emang kita harus benar-benar intens dalam memperhatikan kambing mana nih yang udah mulai agak mencret, langsung kita obatin. Kan sebenarnya nggak terlalu parah, tapi kan kalau telat pengobatannya kan bisa berdampak ya. Harus segeranya. Iya, harus segera mungkin. Nah, ini Bapak mau apa nih? Semprot nih. Iya, dia lagi semprot nih. Ini penyemprotan ini biasanya rutin nggak nih? Rutin gitu. Jadi kita disinfektan juga kan. Iya, gitu. Biar nggak terlalu ya kebetulan itu karena mencret kan bisa menular gitu. Jadi emang kita disinfektasi kandangnya gitu. Mantap nih. Kandang sini aja. Siap. Nah, sekarang kita kemana nih, Kak? Ini kandang laktasi sama kandang perah gitu. Nah, ini indukan-indukan yang beranak di sini gitu. Beberapa yang diperah kita pindahkan di sini tuh. Jadi kita nggak semuanya kita perah gitu. Kita ngelihat postur ambingnya gitu. Terus kita juga kan di sini di proses di tahap pemerahan ini masih belajar gitu. Jadi emang mau mencari tahu bagaimana pengelolaannya, bagaimana treatmentnya gitu, kayak penyakitnya atau pengolahan susunya. Jadi emang benar-benar masih awal banget lah, masih pemula gitu. Nah, ini kambing-kambing yang disedotin gitu. Jadi mungkin kan jadi jinak ya. Jinak gitu karena udah sering didotin gitu. Padahal dia udah minum susu ini, cuma pengen susu lagi. Jadi udah biasa sama manusia ya. Nah, biasanya kalau proses pemerahan itu biasanya tuh sehabis perkawinan apa gimana tuh anaknya kemana tuh? Gitu. Jadi kalau di perah tuh kan kambing bisa menghasilkan susu ketika udah laktasi atau udah ngejebrol. Nah, kambing itu kalau istilahnya kalau misalnya setelah
bulan bunting ya. Nah 6 bulan bunting kita treatment, kita tambahkan nutrisi, kita tambahkan pakan yang bergizi kayak konsentratnya, tambahannya gitu, buat ngedoping susunya tuh biar memompa susunya ketika udah jabrol. Jadi setelah dia lahiran baru tuh susu bisa diperah, bisa keluar gitu, dan itu jangka waktu itu 3-4 bulan gitu. Ada yang juga sampai 5 bulan, tapi kurang lebih rata-rata di 4 bulan gitu susu keluar. Jadi anaknya tuh di oplos istilahnya 2 minggu pertama dari induknya, habis itu kita sapi, kita dotin gitu. Kita pakai susu pertama susu murni, terus nanti bagi jumlahnya gitu, nanti pas sudah beberapa bulan full itu susu formula gitu. Jadi kita oplos antara susu murni induknya dan susu formula gitu. Jadi kan kita karena kita pengen ngambil susunya juga kan gitu, tapi kita juga harus tetap memperhatikan gizi anaknya gitu. Jadi jangan sampai kita memerah aja gitu, tapi anaknya ditelantarkan gitu. Emang bibit ini untuk penerusnya juga. Iya betul gitu, kita juga nyetak untuk penerusnya gitu. Siap. Nah ini selain diumbar itu, di sini kasih pakannya berapa kali nih kalau di kandang? Kalau di kandang pagi sore aja, pagi sore gitu, karena kebetulan siangnya ngumbar kan gitu. Jadi kita pagi sedikit, itu juga hanya untuk yang di treatment pemberian pakan tuh di treatment kandang laktasi dan yang diperah gitu. Selebihnya mah enggak gitu. Jadi kambing tuh 100% atau 80% itu bisa makan di luar kandang gitu. Kalau yang di koloni atau yang di luar gitu, yang enggak diperah sama yang laktasi gitu. Jadi full itu dia nyari makan sendiri, dia sambil lari-lari, berinteraksi dengan temennya gitu kan, main loncat sana loncat sini gitu. Kebetulan kan kita di sana juga nanam kaliandra, nanam nggak hanya full diumbar gitu. Emang tanaman-tanaman juga kita tanam gitu, kaliandra, lantoro, terus turinya juga ada gitu, ditambah vegetasi alami dari rumput-rumput liar. Jadi emang itu kan jadi apa ya? Jadi kesukaan kambing gitu. Apalagi kan kambing ini karakteristiknya tuh meramban gitu. Beda sama domba yang merumput. Iya gitu. Jadi emang dia lebih suka ke daunan gitu, dan di sini kita memfasilitasi itu gitu. Jadi ya udah, dia mau makan kaliandra yang banyak silahkan. Dia mau makan indogovera yang banyak silahkan gitu. Jadi prasmanan aja lah sekenyang-kenyangnya gitu. Jadi jam 3 itu kambing pulang tuh dia udah kayak meletus gitu perutnya tuh gitu. Mau betina kosong, mau betina hamil gitu. Jadi emang benar-benar gitu. Dan itu ya kelebihan kita gitu. Kelebihan kita ya kita nggak ngarit gitu kan. Ngarit kan luar biasa juga gitu effortnya gitu. Nah minusnya juga ada, kekurangannya juga ada gitu kan. Kayak sekarang musim hujan, rumput muda, dedaunan muda, akhirnya mencret. Ya itu yang saya katakan. Makanya kita tadi semprot disinfektan gitu, biar nggak nular kan gitu. Terus contoh kayak kalau dulu sekarang kan udah mulai tertata nih lewat banyaknya pelajaran gitu. Kalau dulu kita tuh pas musim kemarau rumput kan agak kering tuh. Nah kambing ini menjelajah terlalu jauh gitu, akhirnya masuk lahan warga nih. Pernah ya? Gitu. Kalau sekarang kan udah dipagar sekitar kandang tuh 17 hektar kurang lebih dipagar. Jadi daya ruang gerak kambing tuh terbatasi gitu di sekitaran itu aja. Kalau dulu kan dia bisa mungkin di sini awalnya makan di lahan kita, tapi kan naik-naik ternyata ada tanaman warga, ada pisangnya. Jadi ya lumayan berat juga gitu ongkos kita buat minta maaf keluarga. Bahkan beberapa ada kejadian ya kambing kita mati gitu kan, karena kesalahan kita juga kan gitu. Itu satu, kambing masuk lahan warga kalau musim kemarau gitu ya. Terus keduanya jantan-jantan yang beger istilahnya ya, jantan-jantan yang mulai nganak gitu ya, mulai mulai birahi gitu, belajar gitu, iseng tuh ngawinin yang kecil, ngawinin yang hamil tua gitu kan, secara tidak langsung itu merusak gitu kan ya gitu. Itu yang harus diwaspadai. Akhirnya kalau jantan-jantan yang udah bisa belajar ngawin langsung kita kandangin gitu, nggak bisa diumbar gitu. Jadi emang full di kandang, itu mah digemukin, dikasih makan gitu. Jadi nggak boleh ada interaksi dengan betina yang lain. Bahaya gitu. Soalnya kalau dia kan emang nggak tahu jadi atau enggak, tapi kan
bikin resahnya ini kan Iya. gitu. Betina kecil langsung udah dikawin gitu, sampai pernah ada sampai keguguran gitu. Memang sangat kompleks sekali gitu untuk di kambing diumbar gitu, karena kambing ini pun karakternya beda-beda gitu kan. Kita nggak bisa mensamaratakan gitu, meskipun dalam satu kandang, satu koloni tetap nggak bisa disamaratakan gitu karakter domba ini gitu. Contoh kayak contoh nih, ada treatment kita nih setiap pembelian kambing baru. Contoh kita mau beli kambing baru dari luar, itu nggak bisa kita satu koloni 10 ekor itu nggak bisa dicampurkan dengan koloni yang udah ada di kandang gitu, karena itu beda koloni gitu. Jadi emang agak sedikit ada gesekan gitu, entah itu ditabrak, entah itu bisa pokoknya nggak ricuh lah. Jadi emang ada kandang khusus kambing baru yang datang nggak boleh nyatu dengan kambing lama gitu. Harus ada kandang karantina juga kan, biar meminimalisir penyakit yang ada dari luar gitu. Nah, selain pakan yang diumbar gitu, di sini ada pakan tambahan lain nggak nih sih? Ya, kalau untuk treatment di kambing yang di kandang laktasi terutama ya, di kambing perah dan kambing yang udah anak, kita kasih konsentrat. Iya gitu, untuk memompa nutrisinya kan, karena dia kan mengeluarkan energi lebih gitu untuk menghasilkan susu, untuk merawat anaknya, untuk membentuk ambingnya juga gitu. Akhirnya kita kasih konsentrat gitu, konsentrat untuk kambing perah gitu. Tapi itu pemberiannya tiap sore. Tiap sore. Iya gitu. Nah, itu untuk pertama pemberian konsentrat itu kan ada adaptasi dulu tuh. Betul banget. Ya emang kalau setiap kandang, setiap kambing datang juga butuh adaptasi gitu kan. Nah, ini proses adaptasinya ini. Contoh kayak kambing baru yang datang ke sini itu dia tidak terbiasa diumbar kan. Gitu otomatis dia agak kagok gitu ketika itu datang lagi ke kandang, datang lagi, butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan sampai dia bisa ngumbar gitu. Nah, kalau untuk pakan konsentrat ya biasanya 2-3 hari gitu. Tapi konsentrat itu kan palabilitasnya tinggi. Nah, jadi emang nggak terlalu sulit untuk adaptasi pakan yang kambing tadinya nggak pakai konsentrat pindah ke konsentrat gitu. Cuman bertahap gitu ya? Iya, betul gitu. Itu contohnya tuh kambingnya kan lagi udah mulai sarapan tuh. Tuh. Iya, udah makan daun pisang. Sarapan pisang. Iya, gitu kan. Ini kalau pohon daun pisang ini ada pengaruh negatifnya gak nih ya? Enggak sih kalau liar gitu. Jadi emang kan semua ada daunan. Dia juga sebenarnya udah ngerti juga sih, kayak beberapa kayak di situ ada mungkin ada sarang ular atau ada serangga, dia nggak bakal ke situ gitu. Jadi emang kambing di sini tuh udah terbentuk secara karakteristiknya udah bertahun-tahun kan gitu. Jadi secara tidak langsung keturunannya pun ya kita sering pengalaman gitu. Kayak contoh jam 3 sore kambing nggak pulang gitu. Kita cari ternyata dia lahiran di hutan atau di bawah pohon gitu. Jadi emang dan itu mempengaruhi antibodi atau karakteristik anaknya gitu. Dan sampai hari ini pun kita udah ngerasain nih ada betina yang lahir 8 kali di sini gitu. Jadi udah beranak pinak di sini tuh. Ada yang di kandang, ada yang di luar. Iya, betul gitu. Lahiran bebas. Iya gitu. Nah, tadinya mau ke kandang koloni, saya tuh mau minta izin ke kandang koloni, tapi udah keluar semua ya. Iya, tadi kan kebetulan pas kita mau naik ke atas, kambing udah turun semua kan gitu. Tapi tadi udah nge-shoot pakai drone, ngeliat pergerakan kambing itu udah ngumbar langsung jauh gitu, nyari makan gitu. Nah, kebetulan kan di kebun farm ini kan ada berbagai macam materi lah gitu, bukan hanya di kambing saja. Karena memang kita kan sangat sederhana lah arti kebun farm itu, peternakan di kebun gitu. Dan kebun itu banyak gitu, banyak materinya gitu. Kayak kita ada kebun pepaya, ada kebun rumput odotnya juga, dan kambing domba gitu. Nanti kita ke segmen selanjutnya yaitu di peternakan dombanya yang di atas gitu. Jadi Hiji TV ini, channel Hiji TV ini mengeksplor semuanya nih yang ada di kebun farm. Jadi tontonin terus di Hiji TV channel YouTube, like, comment, and subscribe gitu. Nanti kita ke segmen selanjutnya. Siap. Nah gitu teman-teman, biar gak penasaran terus saksikannya ya. Sekarang kita mau ke atas ke kandang domba dan kebun rumputnya. Iya, betul. Siap. Nah gitu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.